Ya, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kita telah bersama Muhammad Naim, Wakil Pialang Berjangka Equity World Futures. Ya, Mas Naim, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibanding kemarin? Secara yang namanya transaksi untuk harga emas hari ini terjadi kenaikan tipis. Hanya saja kalau kita bandingkan dengan transaksi kemarin, yang dimana harga emas sempat naik sampai dengan 1.813 di hari Jumat dan hari Senin 1.810. Saat ini emas benar-benar tertahan di harga 1.808. Jadi para investor menunggu yang namanya pertemuan Bank of Japan, Bank of Central Eropa, kemudian juga menanti yang namanya pertemuan The Fed di tanggal 2 sampai dengan 3 November nanti. Sehingga harga emas masih tertahan sementara kenaikannya di harga 1808. Di mana pada sesi siang tadi pun harga dolar mengalami kenaikan tipis sehingga membuat harga emas cukup tertekan di sesi sampai dengan sore ini. Oke, Mas Naim, bagaimana potensi penguatan tertinggi emas mempertimbangkan tren inflasi global dan juga obligasi Amerika? Kalau secara overall, untuk yang namanya menjelang akhir tahun, di mana kita tahu siklus emas setiap tahun menjelang akhir tahun seperti ini, ya kan beberapa investor, beberapa trader, beberapa scalper juga tetap yang namanya menunggu momen-momen akhir tahun untuk menyimpan posisi buy untuk estimasi menjelang tahun baru, di mana setiap tahun baru emas pasti akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Secara teknikal, emas outlook-nya di harga 1.845 sampai dengan 1.855 per troy ounce. Hanya saja memang saat ini para investor cukup berhati-hati menunggu perkembangan bagaimana keputusan The Fed tentang yang namanya inflasi dan lain-lain. Jadi kenaikan tipis kemarin hanya imbas dari imbal hasil obligasi Amerika. Seperti itu, Mas. Oke. Seperti itu, Mas. Oke, bagaimana Anda merekomendasikan emas hingga akhir tahun 2021? Untuk harga emas menjelang akhir 2021 ini, ya kan, untuk para yang namanya investor, langkah yang harus diambil adalah untuk buy untuk long term. Karena memang secara teknikal sendiri, stokastik harga emas akan menuju tetap di atas, mainnya di konsolidasi di harga 1.800 dan terdekat angka yang akan dituju adalah 1.845 per troy ounce. Jadi untuk rekomendasi jangka panjang secara siklus tahunan, beberapa investor pasti lebih memilih untuk buy long term. Oke, lalu CPO dalam tren bullish, bagaimana peluangnya tembus resisten baru? Jadi untuk CPO sendiri, nah ini cukup kita harus memberikan perhatian khusus, di mana kemarin juga Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto sudah membuat komitmen kepada Malaysia, di mana penanaman modal asing dari Malaysia sendiri sudah mencapai 706,8 juta US dollar untuk meningkatkan CPO, di mana juga sudah menindaklanjutin untuk masuk wilayah Eropa supaya CPO PC ini negara-negara untuk yang namanya pendukung minyak sawit ini untuk terus mensupport. Nah, untuk kita sendiri lokal, kita berharap para petani atau pekebun yang namanya sawit ini meningkatkan kualitas tanamnya sehingga untuk mensupport kualitas dari CPO itu sendiri, sehingga kita bisa menaikkan untuk CPO ke resisten berikutnya. Seperti itu, Mas. Oke, lalu seperti apa rekomendasi Anda terhadap Olen dan juga Arabica pekan ini? Kalau Olen, kita tahu bahwa 2 hari ini perdagangan Olen cukup yang namanya mengalami penurunan, ya. Mungkin ini juga imbal dari yang namanya kemarin sempat ada kampanye tentang yang namanya CPO negatif. Nah, inilah kita himbau, dan kemarin juga sekali lagi saya sampaikan, Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga menyampaikan supaya kita ini untuk mensupport kualitas CPO kita, sehingga nantinya di mana kenaikan CPO ke resisten berikutnya juga menunjang kenaikan Olen. Karena Olen sampai dengan hari ini juga terjadi volumenya mengalami penurunan, ya, sekalipun cukup tipis lah.
dari hari kemarin. Sedangkan kopi Arabica sendiri, ya ini cukup mengalami kenaikan lebih bagus lagi, di mana volumenya mengalami kenaikan 1.900 dari perdagangan kemarin, yang mungkin karena memang sudah ada pelonggaran untuk yang namanya pandemi seperti ini, sehingga kopi Arabica mengalami peningkatan karena memang menyangkut lifestyle seperti itu, Mas. Iya, prediksi Anda untuk harga CPO bisa tembus di harga berapa sampai dengan akhir tahun nanti? Kalau untuk yang namanya CPO, yang saya lihat masih akan menembus resisten baru di harga sekitar yang 26 ribuan ya. Oke, baik. Nah, investasi alternatif apa yang paling direkomendasikan di luar emas, Mas Naim? Untuk para hedger, khususnya di sektor perdagangan berjangka komoditi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Olein, kopi Arabica, dan CPO ini merupakan satu pilihan yang bagus untuk progres para investor dan hedger untuk kedepannya di luar emas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Naim atas analisanya di Closing Market. Selamat kembali beraktivitas. Siap, terima kasih. Selamat sore.